hatta al-hayawan, sampai binatang pun syafa'an dzalikal hudur, dapat merasakan kehadiran itu. Binatang juga bisa merasakan akan kehadiran Tuhan kok. Syafa'an dzalikal hudur samawil azim, dia bisa merasakan kehadiran langit yang besar itu. Wa kasyafa'an nuril aghwar, dan dia bisa mengungkap cahaya yang sangat dalam. Biragmi ghirratihi, sekalipun dalam kekasarannya itu. Huwa daiman, dia adalah dia selalu. Dia adalah dia selalu dia. La mahraba minhu illa ilaih, tidak ada tempat pelarian kemanapun, tidak akan ada tempat pelarian kecuali ya kepada dia. Wa ainama wallaita wajhaka, kemana saja engkau palingkan wajahmu, falaisa sammaca illa wajhuhu huwa, kemana saja engkau palingkan wajahmu, ya tidak ada lain, engkau akan menghadap ke wajah dia juga. Ta'ala Rabbuna, maha tinggi Allah Tuhan kami, ala an nubarrihina alaih, untuk mencari bukti atas adanya Allah. Maha tinggi Allah, betapa bodohnya kita mencari bukti adanya Allah. Wa bima nubarhinu alaihi, dan juga kita mencoba membuktikan adanya Allah, mencari bukti adanya Allah, dan kita membuktikan adanya Allah. Wal kullu min wa ilaihi qaimun bihi mutawaqifun alaihi, padahal semua yang ada di langit dan di bumi ini adalah dari dia dan wa ilaihi, dan kepada dia. Padahal semua ini dari Allah dan kepada Allah. Qaimun bihi, bisa tegak, bisa hadir, bisa nongol juga karena Allah. Mutawaqqifun alaihi, dan semuanya tergantung kepada Allah. Lalu mau cari bukti apa lagi? Makanya barang ini kitab-kitab ilmu tauhid di Indonesia ke umumnya kan pendekatan rasional. Ya salah mah tidak sih. Yang kitab tauhidku litalamid madrasah ibtidaiyah. Ya saya ulangi berulang-ulang ya, bahwa bukti hanya adanya Allah, dalilnya karena ada langit, ada bumi, kan sangat lemah sekali. Kenapa? Karena logika itu ada batasnya, dan logika tidak mampu akan mengenal Allah dengan logika kita, karena wilayah kerja logika sangat sempit. Mata kita juga wilayah kerjanya terbatas, hanya berapa meter, lebih dari itu kita tidak bisa melihatnya. Kemudian juga dari kekuatan daya lihat kita juga terbatas pada ukuran sekian senti. Kalau sudah ukurannya nano, itu udah nggak kelihatan mata. Terlalu kecil kita nggak bisa ngelihat, terlalu jauh kita nggak bisa melihat. Artinya bahwa pandangan mata kita terbatas. Nah, kenapa kamu tidak menyadari bahwa logika kamu juga terbatas? Nah, pasti begitu sombongnya logika. Jadi yang dibuktikan itu bukan alam ini membuktikan, bukan makhluk ini membuktikan adanya Khalik, tapi Khalik yang membuktikan adanya makhluk. Karena makhluk ini adalah minal mumkinat, sesuatu yang mungkin, bisa ada bisa tidak ada. Kalau Allah kan wajibul wujud, mesti adanya. Mana mungkin mesti adanya dibuktikan oleh sesuatu yang mungkin. Nah, kalau tidak jadi, kalau tidak dibuat, itu kan menjadi masalah. Tapi itu biarlah untuk anak kecil menganggapnya sebagai pendahuluan secara pedagogis, ya anaknya biarlah adalah seperti itu, duduk sirakin. Nah, jadi artinya bahwa tidak mungkin mumkinat membuktikan yang wajibul wujud. Huwa la siwa, hanya dia yang ada, yang lainnya nggak ada. Yang ada hanyalah dia. Huwa la siwa, dia yang ada, yang lainnya nggak ada. Wal kullu af'aluhu, dan semua yang ada adalah perbuatan Allah. Semua yang ada adalah perbuatan Allah. Huwa sirru min wara'is sirri, dia adalah rahasia dari belakang rahasia, rahasia yang berada di belakang. Sehingga di dalam diri kita juga
juga ada rahasia yang disebut dengan sir. Dan sir ini, rahasia ini, yang tahu hanya yang maha rahasia, yang berada di balik rahasia. Malaikat pun tidak tahu, setan pun tidak bisa mengintip, jin pun tidak bisa memantau. Yang tahu hanya Dia. Sir kita ini tidak ada yang tahu kecuali Dia. Di mana sir itu? Ya, bagian terdalamnya hati. Bagian terdalamnya hati. Lebih dalam dari palung laut yang paling dalam. Palung laut yang paling dalam itu tidak bisa diselami oleh apapun. Kapal selam pun nggak bisa. Berapa miliar ton akan tertekan orang yang berada di dalam palung laut itu. Kita menyelam berapa meter paling tidak? 4 meter aja udah berat banget. Kalau ribuan meter ke bawah, ya nggak bisa. Kapal selam juga nggak bisa. Lalu, laisa lahu ta'rif. Allah itu tidak bisa didefinisikan. Tidak ada batasannya dan tidak ada definisinya. Tidak ada qaul syarihnya. Tidak ada ungkapan deskriptifnya. Kenapa? Li'annahu marjau jami'it ta'rif. Karena dia adalah pangkal sumber dari segala definisi. Sehingga lafzul jalalah itu disebut dengan a'raful ma'arif. Wa la yumkinu irja'uhu huwa ila syai'in. Dan tidak mungkin Allah dikembalikan kepada apapun. Wa la yahtawihil harfu. Dia tidak memuat huruf, tidak mengandung huruf. Walal makna, dan tidak mengandung makna. Walas surah, dan tidak mengandung gambaran. Artinya tidak bisa dimaknai, tidak bisa digambarkan, dan tidak bisa dilambangkan dengan huruf. Makanya alif lam lamhu itu namanya lafzul jalalah. Bukan lafaz Allah, tapi lafzul jalalah. Maka sebaiknya sekalipun di masjid, sebaiknya mah nggak usah ditulis alif lam lamhu lagi, sebab nanti dikiranya kita menyembah alif lam lamhu. Kamu tidak menyembah alif lam lamhu, itu hanya lambang saja, namanya lafzul jalalah. Apa ini? Lafaz apa ini? Ini lafaz jalalah, bukan lafaz Allah ya, lafaz jalalah. Jangan seperti anak saya di Masjid Tulungagung, mah itu ada Allah di atas menara. Oh iya benar, ya benar. Di atas ada benar, di atas menara ada Allah. Kamu yang sudah gede nih, jangan bilangnya ada Allah di atas menara, ada tulisan lafzul jalalah. Ya kalau sudah kita bicara Allah itu ya berhati-hatilah. Wala syakal, dan juga tidak berbentuk. Wala zaman, tidak terikat dengan waktu. Walal makan, tidak terikat dengan ruangan. Bahwa muta'alin an kulli hadza, dia maha tinggi dari semua ini. Wa ala kulli ma na'lamu, dan dia tidak terikat dengan apapun yang dapat kita ketahui. Apapun yang kita ketahui tidak terikat. Wa ma'adzalika fahuwa ainul haqiqah. Sekalipun demikian, tetap Allah, tetap Dia adalah ainul haqiqah, hakikat yang sesungguhnya. Kalau kita mah hakikatan, hakikat yang sesungguhnya hanyalah Allah, adalah hakikat. Allati la syakka fiha, yang tidak diragukan. Wa in ajaza an wasfihil harfu, sekalipun huruf tidak mampu mendeskripsikannya, sekalipun huruf tidak mampu mensifatinya, sekalipun tidak bisa diurai dengan huruf-huruf. Wa taqasara an ru'yatihi tarfu, dan tidak mampu dilihat dengan pandangan mata. At-tarfu itu artinya pandangan mata sekilas. Fa amruhu kasyauq,
Jadi persoalannya ketika kita ingin mengetahui Allah, itu ibaratnya atau umpamanya seperti satu kerinduan yang kita rasakan di dalam hati kita. Allati nukabidu tulal waktu, yang selalu menjadi beban, kerinduan yang meremas jantung kita ini. Tulal waktu, sepanjang zaman. In ajazta an wasfihi wa ta'bir anhu, sekalipun engkau tidak mampu untuk mendeskripsikannya dan engkau tidak mampu untuk mengurainya, untuk menerangkannya, seperti halnya rasa kerinduan yang menyelinap dalam hatimu itu. Engkau menyimpan kerinduan sekalipun engkau tidak mampu untuk menerangkannya, tidak mampu untuk menguraikannya. Dan kalaupun engkau menceritakan tentang kerinduan yang ada dalam hatimu, saya kira tidak akan mungkin orang lain bisa merasakan persis kerinduan yang Anda rasakan itu.